Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Latsar Angkatan Kedua Kabupaten Merangin, kelas C kelompok 4. Dengan anggota kelompok Dr. M. Padri Jaka Kusuma, Sri Rizky Wardana Siregar SPD, dan Meria Eka Nurlaili SPD. Bersama mentor Widya Iswara, Ibu Musfarita Afiani SE MM. Mari kita simak video pembahasan kasus berikut ini. Kasus penangkapan atas tuduhan melakukan pembegalan di Tembalang pada 24 Juli 2021 diduga salah tangkap. Tim investigasi sudah berhasil menghimpun sejumlah temuan dan rekonstruksi terkait peristiwa itu sudah 90%. Keempat terdakwa juga diduga mengalami penyiksaan selama menjalani proses hukum di tingkat kepolisian. Dikutip dari Kompas.com, 4 korban salah tangkap itu adalah Muhammad Fikri, Abdul Rahman, Randi Aprianto, dan Muhammad Rizky. Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam menyebutkan bahwa investigasi terhadap kasus salah tangkap Polsek Tembalang Bekasi akan segera selesai. Anam mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim investigasi dan sudah berhasil menghimpun sejumlah bukti. Keempat keluarga terdakwa tersebut kemudian menyerahkan sejumlah bukti tambahan ke Komnas HAM pada Rabu 23 Maret 2022 di Jakarta. Perwakilan keluarga didampingi Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tiba di kantor Komnas HAM pada Rabu pukul 10. Mereka berdiskusi dengan Komnas HAM hingga pukul 1 siang. Salah satu tim advokasi anti penyiksaan dari Kontras, Andi Muhammad Rizaldi, mengatakan saat bertemu Komnas HAM, pihaknya menyampaikan keterangan dan menyerahkan sejumlah bukti dokumen dan rekaman CCTV untuk menguatkan adanya dugaan salah tangkap. Keempat terdakwa juga diduga mengalami penyiksaan selama menjalani proses hukum di tingkat kepolisian. Mari kita simak video selanjutnya. Kecurigaan salah tangkap dan penyiksaan muncul dalam perkara dugaan kasus pembegalan di Pengadilan Negeri Cikarang. Para terdakwa diduga mengalami kekerasan dan dipaksa mengakui perbuatan pembegalan oleh polisi. Kami mewawancarai saksi mata yang ikut ditangkap dan kemudian dibebaskan. Bagaimana ceritanya? Kebetulan di tanggal 28, pas di jam 19 kurang lebih jam segitu, kami lagi pada nongkrong, ngopi, nggak tahu itu 3 mobil langsung parkir gitu, langsung pada turun bilang jangan ada yang bergerak, gitu kan, disuruh tiarap. Kami 9 orang ya yang dibawa, itu dibawanya bukan langsung ke Polsek, tapi ke kantor Telkom, cabang Telkom yang di Tembalang. Kebetulan posisinya depan Polsek, berhadapan, cuma seberang jalan. Di situ dengan keadaan tangan saya masih terikat di belakang, pakai lakban. Kita juga menyaksikan adanya kekerasan dari pihak anggota sama teman-teman kita ini yang berempat yang diduga sebagai tersangka. Itu siksaan berupa pukulan, tendangan, bahkan ada ya salah satu kepolisian yang menembakkan ke udara untuk menakuti gitu. Karena mereka dipaksa buat mengakui, pokoknya ada intimidasi lah. Jadi mereka tuh yang berempat ini awal diturunin Abdul Rahman, yang kedua diturunin Muhammad Fikri, ketiganya berurutan sih gitu satu-satu. Nah pas itu kita barulah diturunin bareng-bareng. Jadi kita dijejerin yang berlima ini berhadapan sama yang berempat yang diduga sebagai tersangka gitu. Si Fikri kan ditanya, lu ngebegal ya gitu? Enggak pak, demi Allah. Sampai dipukul lagi. Pokoknya mereka dari teman-teman saya tuh, saya ngelihat nggak ada yang mengakui, tapi tetap dihajar, dipukul, ditendang, sampai ada yang lepas tembakan gitu, buat nakutin. Karena mereka kan yang berempat ini matanya dilakban, jadi mereka nggak tahu kan sekitarnya gitu. Jadi ada salah satu polisi itu nembak ke atas, bilang, temen lu udah mati nih, gue tembak, lu ngaku nggak gitu. Diam di tempat, jangan pada kabur. Itu. Pas itu langsung diam di tempat, saya diri tuh pada tiarap, saya nggak tiarap, diri. Saya salah apa pak?
Saya tanya, "Diam aja kamu." Lah saya salah apa? Ditendang saya. Pas ditendang, "Bisa diem nggak?" Udah langsung saya diem, tiarap, diborgol. Langsung muka saya ditutupin pakai baju saya sendiri, diborgol. Langsung diangkut ke mobil sama Fajri, bos saya tuh, bos ayam. Langsung saya dipasukin berdua. Dengar-dengar anak-anak pada ditabokin tuh sama polisi. Dengar di dalam mobil, nggak lama saya diturunin berdua sama Fajri. Diturunin, tutup lakban saya dibuka. Udah tuh saya ngeliat bocah dipukulin, dia tendangin, diinterogasi lah satu-satu. Bisa-bisa. Mata dilakban. Semua dilakban. Tapi ada yang enggak sih. Saya sama bos dilakban. Pas udah diturunin dibuka sama polisi. Pas dibuka saya diturunin, dibawa mobil tuh, kaki saya selonjoran. "Lu mau gue injekin kaki lu pakai mobil?" Begitu kata polisi. Lah enggak pak, enggak mau, saya gituin. Udah enggak lama, ada jam 1, dipisahin saya. Dipisahin ke polsek, ke musola. Pas ke musola baru borgol saya dilepas. Pas dilepas, "Udah lu diem-diem aja sini." "Udah pas saya pulang aja," kan saya gituin. "Lah udah besoknya pulang lo," gitu kata dia. Udah nggak lama pas besok pulang, nggak dianterin, nggak diongkosin. "Udah lu pulang-pulang aja sono." Gitu, naik ojek ke, naik apa ke, gitu. Ya ditanya-tanya, diinterogasi, disuruh ngaku begal. Terus si Adul tuh yang ditanya. Kalau saya mah mau ngirim ayam pak. Ini saya mau ngirim ayam ditangkap bapak. Saya bilang gitu. Jadi saya rugi dah. Saya gituin. "Udah bener lu ngirim ayam tanggal 23 kalau salah ya. Tanggal 23. "Iya pak saya ngirim ayam." Itu. "Ini bos saya nih, tanya aja." Gitu. Dibawa bos Fajri. Fajri mah duitnya hilang 1 juta. Iya pas di tasnya pada diambilin sama polisi. Pas diambilin, pas dikasihin duitnya hilang 1 juta. Diambil, dirampok lah. Ya kurang tahu dah Fajri. Ya polisi ada yang tembakan. Kata polisi gini, kan saya madep sana ya, yang berlima. "Ngapain kamu nengok-nengok? Saya tembak mau kayak teman kamu." Gitu. "Lah enggak pak, ya udah diam aja, tiarap," gitu kata dia. "Duduk madep sana, nggak usah nengok-nengok ke belakang." Gitu. Ya pada dipukulin lah satu-satu, diinterogasi. "Lu yang bener, lu ngaku." Ditendang, dipukul, semuanya itu kayak gitu. Nguarin tembakan sekali. "Diem aja lu, mau temen lu udah mati no," gitu katanya. Kekerasan itu berujung trauma yang dialami keempat terdakwa. Bukti-bukti kekejaman polisi pun sempat diabadikan saat keempatnya berada di ruang tahanan. Abdul Rohman mengalami luka di dengkul karena sundutan rokok oleh polisi. Sementara Fikri, jari kakinya bengkok dan lebam setelah ditimpa batu oleh penyidik. Identifikasi dari kelompok kami, penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu lemahnya bukti dan kurang telitinya pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti kasus sebelum melakukan penyergapan. Dampak yang terjadi, orang yang tidak bersalah menjadi korban. Kedua, masyarakat kurang respek terhadap polisi. Berikut beberapa cara mengatasi dalam kasus tersebut. Yang pertama, polisi mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum melakukan penyergapan. Yang kedua, melibatkan pakar telematika sebelum penangkapan. Kasus ini memang masih dalam penanganan saat ini. Namun demikian, pihak kepolisian atau petugas yang bekerja saat penangkapan tidak harus melakukan tindak kekerasan ataupun penganiayaan sesuai pasal 184 KUHP yang telah diatur salah satunya tidak menggunakan kekerasan, apalagi memaksa dengan keras serta melakukan penganiayaan untuk mengakui suatu kesalahan. Salah satu bukti kuat dugaan salah tangkap oleh polisi adalah dari pakar telematika
Roy Suryo sebagai saksi ahli dalam sidang kasus tersebut. Dalam kasus ini mencerminkan tentang poin rendahnya kompeten yang dimiliki aparatur sipil negara. Harapan kami dalam kasus 4 terdakwa pembagalan yang diduga salah tangkap cepat selesai dan diselesaikan secara damai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.